Hai semua, gak kerasa kita udah berada pada minggu keempat bulan September, yang artinya sebentar lagi Oktober. Saat ini aku mau membuat jurnal bulan Oktober aku, agar gak keburu seperti bulan September kemarin. Kali ini aku membuat jurnal yang agak berbeda dari bulan September. Waktu bulan September aku membuat yang simple, kali ini aku membuat agak lebih bervariasi. Semoga kalian gak bosan ya. Nah, sekarang aku membuat bagian pertama, yaitu cover. Pada bagian cover, aku menggambar sederhana saja, karena aku bisanya masih begini. Tapi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Aku juga tidak pernah berhenti belajar untuk dapat memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oh iya, kalian ada nggak yang kayak aku, yang kadang merasa, kenapa ya sekarang waktu rasanya kok cepat banget berlalu? Rasa-rasanya bulan kok cepat banget ya habisnya. Kemarin baru aja buat resolusi 2022. Sekarang udah mau masuk 2023 aja. Inilah mengapa aku suka menulis. Ya dalam hal ini seperti membuat jurnal pribadi kayak gini. Membuat jurnal ini membuat aku berhenti sejenak dari semua rutinitas aku yang lain. Saat membuat jurnal, hampir semua indera aku terfokus hanya pada satu hal, yaitu menulis. Aku fokus ke diri aku, fokus ke saat ini, waktu ini. Berpaling sebentar dari hal-hal yang lainnya. Fokus ke saat ini, waktu ini membuat aku merasa lebih rileks. Nah, setelah cover, aku membuat kalender. Aku buat kotak-kotak sejumlah tanggal pada bulan Oktober, yaitu sebanyak 31 kotak. Di dalam kotak-kotak ini nantinya akan aku tuliskan hal-hal yang penting buat aku ya. Misalnya hari ulang tahun orang tua aku, atau janji temu, kegiatan-kegiatan penting, undangan-undangan, atau hal-hal lainnya, atau agenda-agenda lainnya. Mengapa aku merasa perlu untuk menulis semua itu? Karena kalau hanya mengandalkan memori daya ingat aku yang sangat terbatas ini, takutnya nanti jadi keteteran. Memori kita itu tidak mungkin mampu menyimpan semua hal secara bersamaan ya, karena kemampuannya terbatas. Tapi dengan menuliskan semuanya, maka akan menjadi lebih mudah dan terorganisir. Kita pun bisa menjadi lebih produktif. Oh ya, ini di bagian bawahnya aku tambahkan gambar-gambar bunga-bunga ya, supaya lebih colorful dan lebih membuat bersemangat dalam mengisinya. Nah, di bagian sebelah kanan, aku menambahkan to-do atau to-do list ya, yang merupakan daftar hal-hal yang aku rencanakan untuk aku kerjakan atau aku lakukan. Lalu ada highlight juga yang merupakan pokok penting pada bulan Oktober ini. Kedua hal ini merupakan bentuk perencanaan yang aku buat untuk bulan ini. Apa poin penting pada bulan ini dan apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu berisi hal-hal besar dan luar biasa. Hanya hal-hal sederhana seperti merencanakan untuk menyelesaikan membaca satu buku, membuat 4-5 konten YouTube, misalnya, dan lain sebagainya. Oh ya, tentu saja masing-masing orang memiliki rencana yang berbeda-beda ya. Tetapi yang terpenting, kita sudah membuat perencanaan. Pernah dengar kata bijak yang berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Atau, jika kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Aku juga masih perlu banyak belajar tentang ini. Nah, sekarang yang sedang aku buat ini adalah habit tracker. Pada bagian ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi perhatian aku pada bulan ini. Aku membuat dalam bentuk kotak-kotak sejumlah hari pada bulan Oktober. Jadi, selesai melakukan suatu kebiasaan, aku akan menandai pada kotak sesuai dengan tanggalnya. Melalui habit tracker ini, aku bisa melihat sejauh mana kebiasaan-kebiasaan positif yang ingin aku bangun ini dapat aku lakukan. Berapa hari dalam sebulan aku melakukannya? Semacam absen begitulah. Misalnya untuk jadwal upload YouTube, aku jadwalkan itu minimal sekali seminggu. Nah, kalau sudah melakukannya, aku akan menandai pada kotak yang sesuai dengan tanggalnya. Di bulan Oktober ini ada 8 habit yang aku mau bangun. Yang pertama yaitu reading atau membaca.
lalu jurnal syukur, lalu puasa atau intermittent fasting, lalu YouTube, lalu bullet journal, bangun pagi, tidur malam tepat waktu, dan workout. Membuat habits tracker ini adalah salah satu cara aku untuk mengendalikan musuh terbesar aku, yaitu diri aku sendiri. Bagaimana aku berusaha untuk mengendalikan ego aku, kemalasan aku, dan kebiasaan-kebiasaan negatif aku lainnya. Karena menurutku yang paling perlu untuk kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, di bagian selanjutnya yang sedang aku buat sekarang adalah mood tracker. Mengapa aku membuat ini? Karena aku termasuk orang yang agak mudian. Mood aku kadang cepat berubah. Jadi aku merasa perlu untuk mencatat mood aku setiap harinya agar aku semakin mengenal diri aku sendiri. Setidaknya aku tahu apa hal yang membuat aku merasa happy, sedih, marah, atau bahkan stres. Dengan mood tracker ini, dalam waktu 1 bulan aku bisa melihat bagaimana perubahan mood aku dan bisa menjadi warning buat aku juga. Apakah masih normal ataukah sudah keterlaluan? Sebagai kunci di sini aku membedakan setiap mood dengan perbedaan warna. Misalnya kuning untuk happy, orange untuk calm atau tenang, biru untuk sad atau sedih, dan coklat untuk stres. Jadi di setiap harinya aku tinggal mewarnai saja sesuai dengan kunci yang sudah aku buat ini, sesuai dengan mood yang aku rasakan. Oh ya, angka 1-31 ini merupakan tanggal yang ada pada bulan Oktober ya. Nah, sekarang bagian paling akhir di jurnal aku di bulan Oktober ini. Di sini aku mau membuat Oktober review, di mana nantinya ini akan aku isi pada akhir bulan. Oktober review ini berisi tentang hal-hal penting yang terjadi pada bulan Oktober aku. Bisa juga berisi catatan-catatan yang masih menjadi PR aku pada bulan ini. Misalnya hal-hal yang harus aku pertahankan, harus aku tingkatkan, harus aku tinggalkan, dan lain sebagainya. Atau juga berisi apa saja yang aku syukuri sepanjang bulan Oktober atau hal-hal yang menginspirasi aku. Nah, jurnal Oktober udah selesai. Semoga kalian suka dengan video aku dan semoga juga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian pemula yang ingin membuat jurnal. Yuk belajar sama-sama. By the way, makasih ya karena kalian udah nonton video aku sampai di sini. Dukungan kalian sangat berarti loh untuk aku. Makasih ya. Bye.